Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafin bin Ilyas, tim 152. Untuk kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset studi kelayakan bisnis pada toko Aiko Bakery. Pemaparan yang pertama yaitu adalah sejarah toko Aiko Bakery. Toko Aiko Bakery ini merupakan toko pembuatan roti dan kue serta menjual jajanan oleh-oleh khas sebatik yang masuk dalam kategori usaha kecil menengah atau UKM. Toko ini berdiri sejak tahun 2019. Ini didirikan oleh Bapak Haji Zamzam. Untuk mendirikan usaha ini, pengusaha menggunakan modal sendiri dan memiliki 6 orang tenaga kerja. Selanjutnya masuk ke aspek teknis. Yang pertama yaitu adalah lokasi. Lokasi toko Aiko Bakery adalah di Jalan Ahmad Yani, Desa Sekenyamu, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya itu adalah penentuan luas dan besaran produksi. Pada toko Aiko Bakery ini memproduksi sebanyak 15 kg per hari dan hasil dari proses produksi bisa menghasilkan kurang lebih 10 jenis roti dan 5 jenis kue. Yang ketiga yaitu adalah tata letak atau layout. Ukuran dari toko Aiko Bakery ini seluas 10 x 20 meter dengan tata letak di mana ruang utama adalah kasir dan tempat pelayanan, meja dan kursi tempat makan dan menunggu, serta tempat produk seperti roti, kue dan produk lainnya. Sedangkan ruang selanjutnya adalah ruang produksi. Yang keempat adalah teknik pelaksana produksi atau prosesnya. Yang pertama ada penimbangan, selanjutnya pengadonan, selanjutnya adalah pembakaran di oven dan pengemasan. Selanjutnya masuk ke aspek pasar dan pemasaran, di mana ada analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu adalah target penjualan. Yang menjadi target usaha tersebut yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha tersebut. Yang kedua adalah pesaing. Tidak banyak pesaing pada usaha ini, ditambah lagi dengan kreativitas dari toko Aiko Bakery dengan upaya menarik konsumen agar membeli produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, toko Aiko Bakery memilih sasaran konsumen yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu adalah menggunakan media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi usaha untuk mempromosikan usaha toko Aiko Bakery. Selanjutnya itu adalah menggunakan media internet dengan memanfaatkan media sosial lainnya sebagai media promosi seperti Instagram dan Facebook, karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet. Selanjutnya itu adalah pengembangan produk. Pengembangan produk dari toko Aiko Bakery ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa kopiko dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu adalah daya serap pasar. Yang pertama dari segi permintaan. Permintaan produknya dari konsumen pun banyak dan toko Aiko Bakery ini mensuplai produknya ke toko lain juga. Selanjutnya segi penawaran. Toko Aiko Bakery menawarkan banyak jenis roti dan kue setiap harinya ke konsumen. Selanjutnya itu adalah segi kondisi pasar, di mana rantai pemasaran yaitu adalah produsen langsung ke konsumen. Untuk penetapan harga itu semua jenis roti di 5K dan kue di 3K. Selanjutnya itu adalah sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Untuk sistem pembayarannya itu adalah secara tunai atau cash. Selanjutnya masuk ke strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Memproduksi berbagai jenis roti dan kue. Yang kedua itu adalah harga. Harga yang ditawarkan sangat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya itu adalah tempat. Toko ini berlokasi di tempat yang strategis dan dekat dengan pusat pembelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Selanjutnya itu adalah promosi, di mana toko Aiko Bakery memasang banner di depan toko, memanfaatkan media sosial, dan menggratiskan kue setiap hari Jumat. Selanjutnya masuk ke aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasi pada toko Aiko Bakery ini itu langsung diarahkan oleh pemilik
toko tersebut, yaitu Haji Zamzam. Toko Aiko Bekiri ini mempergunakan tenaga kerja dari keluarga mereka sendiri, saudara-saudara mereka, dan mereka tidak merekrut anggota dari luar. Selanjutnya yaitu adalah aspek finansial. Sebagaimana yang dilihat ini adalah tabel keperluan investasi toko Aiko Bekiri, di mana investasi untuk membuka toko Aiko Bekiri sebesar 46.529.000, yang mana modal merupakan milik sendiri. Yang kedua, masuk ke biaya penyusutan tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut dilihat bahwa total biaya tetap toko Aiko Bekiri sebesar 46.529.000 dan total biaya penyusutan sebesar 8.276.000. Dan yang selanjutnya yaitu adalah biaya variabel. Tabel bisa dilihat bahwa dari tabel tersebut diketahui bahwa biaya variabel toko Aiko Bekiri per tahun sebesar 31.026.000, sedangkan biaya untuk biaya variabel per bulan yaitu sebesar 2.585.500 rupiah. Sebagaimana yang dilihat itu adalah tabel perhitungan cash flow secara umur ekonomis, di mana jumlah PV kas bersih sebesar 52.965.941 rupiah. Masuk ke perhitungan payback period atau PP. Berdasarkan perhitungan PP di atas diketahui bahwa PP dari toko Aiko Bekiri ini selama 1 tahun 4 bulan, sehingga toko Aiko Bekiri ini dikatakan layak karena memiliki tingkat pengembalian modal lebih cepat. Selanjutnya itu adalah perhitungan average rate of return atau ARR, di mana rumus ARR adalah rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi. Selanjutnya untuk mencari rata-rata IAT yaitu total IAT dibagi dengan umur ekonomis, sehingga diketahui nilai ARR sebesar 57,25%. Selanjutnya masuk ke perhitungan net present value atau NPV, di mana rumus NPV yaitu total PV kas bersih dikurangi investasi. Dari hasil tersebut bahwa berdasarkan hasil dari NPV di atas sebesar 6.436.941 rupiah, artinya toko Aiko Bekiri ini dikatakan layak karena sesuai dengan nilai kriteria NPV lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan internal rate of return, di mana untuk menghitung internal rate of return ini harus mempunyai nilai PV positif dan nilai PV negatif dengan menggunakan nilai DF yang berbeda, di mana untuk nilai PV positif menggunakan DF 25% dan nilai PV negatif menggunakan DF 35%. Sehingga dapat diketahui nilai IRR dari hasil perhitungan yaitu sebesar 6%. Selanjutnya masuk ke perhitungan Profitability Index PI, di mana diketahui nilai dari PI tersebut 1,1. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai Profitability Index PI yang bernilai 1,1, artinya usaha ini layak karena nilai PI lebih dari per 1 atau besar daripada 1. Dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara aspek finansial, toko Aiko Bekiri adalah layak. Selanjutnya masuk ke aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan yaitu berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada lingkungan sekitar. Dilihat dari lingkungan serta dalam toko sangat bersih, karena dari toko tersebut membersihkan tokonya dari sampah. Selanjutnya itu adalah aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk yang pertama yaitu adalah aspek sosial. Tersedianya beragam produk di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu adalah aspek ekonomi. Memenuhi kepuasan konsumen sehingga membuat konsumen memiliki keinginan dan rencana pembelian kembali pada suatu produk. Selanjutnya itu adalah aspek budaya. Pada toko Aiko Bekiri ini tersedia jajanan oleh-oleh khas sebatik
di mana toko Aiko Bekir ini mengangkat makanan khas dari Sebatik itu sendiri agar terkenal. Kesimpulan, yang pertama itu adalah toko Aiko Bekir ini merupakan toko pembuatan roti dan kue serta menjual jajanan oleh-oleh khas Sebatik. Dan toko ini berdiri sejak tahun 2019 yang didirikan oleh Haji Zamzam. Toko ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Sekenyamu, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk struktur organisasi itu langsung diarahkan oleh Haji Zamzam. Untuk tenaga kerja itu dari anggota keluarga dari toko Aiko Bekir itu tersendiri. Dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara aspek finansial toko Aiko Bekir adalah layak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.